Oke, materi pelajaran hari ini adalah cara mengatur jam tangan kalkulator. Nah, ini untuk jam tangan kalkulator sendiri itu hanya memiliki satu tombol. Ini satu tombol di samping seperti ini, guys. Nah, untuk mengaturnya kita dari tombol ini. Nah, adapun angka-angka dan tool-tool yang di tengah ini adalah variasi bagaimana cara mengaturnya, langsung kita coba. Nah, seperti yang sudah saya terangkan di cara mengatur jam digital itu, teman-teman bisa playback ya, itu sudah lengkap. Nah, namun untuk kalkulator mungkin ada menu tambahan. Ini masuknya pada sebenarnya pada jam tangan digital tombol 1 ya gitu. Oke, untuk jam tangan digital tombol 1 itu seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, ini sebentar tak pasin dulu. Nah, inilah kayak miring kayak gini. Yang pertama kita bisa lihat menunya. Ini PM adalah waktu utama. Ini adalah kalkulator. Dan ini adalah alarm. Gitu. Coba tak perjelas dulu. Enak gini. Ini alarm. Ini DT itu dual time ya. Lalu ini adalah CH itu Kronos atau biasanya stopwatch ya gitu. Jadi kita pencet lagi ke jam pertama. Nah, untuk mengatur jam seperti ini kita menggunakan tombol 1 ini, pencet ditekan berapa detik sampai di sini angka itu klip-klip seperti itu. Tekan terus, jangan dilepas. Nah, sampai bunyi angka titik ini. Ini adalah untuk mengatur menit. Teman-teman kalau bisa pencet satu kali kembali ke 0. Oh, ini pindah ya, ini pindah. Ini bulan, tanggal dan tahun ya. Oke. Ini apa itu? Ton ini bisa di on off kan melalui ini. Oh, ini. Oke, untuk mengatur jam, teman-teman bisa langsung klik angka misalkan jam 7. Berarti 07 ya. Nah, 07 ini 07 seperti ini. Nah, gitu. Kalau misalkan lebih 16 ini jauh lebih 26 lah, misalkan 25 atau 25. Kita bisa 25. Nah, kita intinya bisa menggunakan tombol di sini. Lalu untuk misalkan ini biasanya itu formatnya apa ini? Sebentar saya pelajari. Ini tahun dulu, tahun 2025 ya kan. Ini aku kontennya 2024 Desember, tapi ini 2025 tak sesuaikannya, tak sedualin bulan 5 misalkan. Bulan 5 berarti 05. Kalau bulan 15 kayak gini gitu. 15 misalkan kita apakah error gitu. Enggak bisa. Ini kembali lagi ke 0 itu, atau kita bisa pindah melalui sini. Enggak bisa, formatnya enggak bisa. Berarti kita harus nolkan bulan 5 itu. Ini adalah bulan berarti gitu. Lalu kita pindah menggunakan ini, tombol ini. Nah, gitu. Misalkan tanggal 32 kan enggak ada, kita coba 32. Tanggal 32 kok ada, berarti ini tahun ya gitu. Tahun, berarti ini tahun masuknya. Oh, nggak bisa, ini nggak bisa. Adanya 31 guys, misalkan 31. Ini 32 nggak bisa, berarti 31. Itu bisa gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa akan terjadi error. Oke, untuk apa ini, tone ini kita bisa on off kan, atau gini on. Nah, ini tone tadi, kembali ke tone tadi, ayo kita cari. Nah, tone ini on fan melalui ini. Ini untuk stopwatch, kita cek di sini coba. Ini nggak bisa. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Oke, ini juga tidak bisa. Oh, ini bisa, berarti melalui lap
melalui lab atau reset ini, tone-nya ini off gitu. Untuk menghidupkan tinggal pencet ini, lab atau reset ya kayak gini. Nah ini on, ini on, ini off. Saya on kan. Nah ini bisa tone itu berarti untuk bunyi ya, button ya. Nah itu tone ini itu dari kata button berarti tombol. Nah ini tombol bunyi dan tidak gitu. Tone di sini kayak lek tone lah gitu. Tone itu berarti tombol, button maksudnya itu berarti gitu, tombol. Nah ini tombol. Ini tak on kan. Kalau tak off kan tombol akan mati. Nah, misalkan. Nah ini off mati. Nah ini tone, ini button, tombol button. Ini berarti on, berarti dia akan berbunyi tit gitu. Kalau misalkan tak matikan berarti off gitu. Jadi antara button sama tone. Nah, ini enggak canda, ini bercanda. Button sama tone. Oke, langsung saja kita lanjut. Terus ini kembali ke format jam tadi, kita untuk mengembalikan seperti awal kita bisa pencet 1 kali. Maksudnya ditekan berapa detik. Nah, sampai di sini hari Sabtu gitu. Ingat ya tadi untuk tanggal, tahunnya tahun, bulan dan tanggal gitu. Nah, langsung ini pada kalkulator sendiri langsung bisa, kalau 0 ini langsung bisa mainkan. Misalkan 31 kali 62 misalkan, kok kebalik ya, seharusnya nggak boleh, tapi ini nggak apa-apa gitu. Kita coba 31 kali ini 31 dulu dikali sini, bagi format penjumlahannya itu di sini. Nah, ini butonnya tadi, tombol buton ini kok nggak bisa. Sebentar, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan kayak gini. Oh di sini kelihatan. Ini kali, saya pencet. Nah di sini ada indikator kali 61 misalkan, seperti ini. Nah berarti sekian. Nah, gitu, 1891 intinya gitu. Lalu setelah kita mengatur jam sama kalkulator itu sudah tahu, kita bisa ke tool lainnya, ke menu lainnya, yaitu ini kembali ke jam dulu. Saturday berarti Sabtu ya tadi. Berarti hari mengikuti, tadi hari tidak ada settingannya, berarti mengikuti. Ini kembali ke kalkulator tadi. Lalu ini AL yang berarti adalah alarm. Nah, cara ngaturnya gimana? Kalau misalkan tombol 4 gini, ini adalah untuk menghidupkan alarm dan mematikan alarm. Kita bisa menekan tombol ini, ALM on off, almarhum on off, maksudnya alarm bukan almarhum. ALM di sini singkatannya ya, alarm on dan off gitu. Jadi kita bisa pencet seperti ini. Ini berarti hidup, ada indikator kayak wifi ini berarti hidup. Saya matikan lagi, pencet 1 kali mati ya gitu. Kalau misalkan untuk apa itu jamnya sendiri bagaimana, alarm mengaturnya bagaimana, ini nggak bisa langsung ke tombol button ini atau button tadi, itu nggak bisa gitu. Berarti kita mengaktifkannya melalui satu tombol yang samping ini, pencet beberapa detik seperti ini, cerit. Nah gitu sampai berbunyi. Oh ini kembali ke apa itu 1 kali, berarti kembali ke jam. Kalkulator kembali lagi ke alarm, menekan berapa detik maksud saya, bukan 1 kali. Gini, jangan dilepas sampai di sini bunyi klip-klip. Nah itu alarm, misalkan kita pukul berapa, alarmnya pukul 7 ya, berarti 07 misalnya lebih 30 ya, berarti 30. Nah ini seperti ini gitu. Lalu untuk setelah pokoknya kita mengatur angkanya ini, jamnya dulu kita atur gitu. Setelah itu untuk menghentikannya kita tekan tombol samping 1 kali seperti ini, cerit gitu sampai berbunyi cerit. Oh ini kalau masih seperti ini berarti udah bisa gitu. Berarti kita menekan beberapa detik, bukan 1 kali tapi beberapa detik gitu, sama aja. Durasinya yang kurang gitu. Seperti ini, cerit. Nah sampai di sini berarti di sini alarm hidup. Untuk mematikannya kita langsung bisa di sini. Ini sik ya, misalkan 1 jam pas dia bunyi titit kayaknya gitu, ini kita matikan dari alarm almarhum ini, maksudnya alarm on atau off itu. ALM soalnya singkatannya kan banyak arti kayak puisi gitu loh. Nah gitu, sit dia mati. Nah ini kalau misalkan ini date untuk apa, kita coba gitu, date
Date. Nah, date di sini. Nah, date ini dia untuk lonceng, berarti untuk menyalakan alarm. Berarti alarm ini biasanya ada 2 dan 3 gitu. Kita matikan, pencet tombol lagi yang sudah kita pencet tadi. Ini kelihatan enggak? Nah, ini aku maksudnya itu gitu. Maklum guys, kameranya jelek, modelnya itu masih belum. Ini untuk switch on off, ini kita bisa coba. Nah, di sini tidak bukan untuk off on atau off bahatelah on atau off maksud saya itu SIG itu bukan. Lalu kita pencet tombol ini samping tombol button tadi gitu, atau istilahnya itu menu gitu, menu. Nah, ini mode pada jam tangan itu seperti itu biasanya. Alarm ini tadi AM gitu. PM gitu, maksudnya PM itu format AM. DT maksudnya DT, kita lihat indikator di sini. DT itu artinya dual time, 2 waktu. Jadi waktu kedua ini kita bisa mengaturnya ya sama kayak kita mengatur jam tangan itu tadi gitu. Untuk AM atau PM kita bisa pencet ini kayaknya. Coba kita pencet sini. Oh, ini hanya untuk PM saja gitu. Berarti kita mengaturnya saja 1 kali kayak gini tadi. Nah, sampai terbunyi. Oh, ini kok langsung ke stopwatch. Belum guys, ini ke dual time dulu. Nah, ini DT untuk mengaturnya bukan pencet 1 kali, ditekan 1 kali beberapa detiknya, durasinya tadi yang kurang. Nah, gitu kita tekan, tekan, jangan dilepas, nah, sampai di sini hidup. Nah, gitu ngaturnya misalkan 7, nah, jam 7 ya 7 jam 72 misalkan jam 72 kita pindah, bisa nggak jam 72? Tidak bisa, berarti terjadi error, kembali lagi ke 7, kita salah format guys gitu. Nah, berarti ini misalkan jam berapa ya, 21, nah, 21 berarti 21, nah, jam hanya sampai 24. Bagaimana kalau 2? Oh, ini formatnya AM sama PM ya, berarti nggak bisa gitu. Jadi kembali lagi, misalkan tanggal jam 24 gitu, seperti ini. Nggak bisa, karena ini formatnya PM, otomatis tuh hanya terjadi di 12 angka 1 sampai 12 gitu. Kita coba ke 12, pasti bisa. Kalau nggak bisa, tak banting ini jamnya gitu, nah, langsung bisa berubah gitu, enak toh gitu. Karena lebih untuk menit itu hanya terjadi di format 60, kita coba 61 ya, kita pokoknya perlu dicoba gitu. Yang dilarang itu perlu dicoba gitu. Yang dilarang perlu dicoba, nanti kita tahu kenapa kok dilarang. Nah, gitu. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu gitu. Mumpung masih bisa dicoba gitu. 61 misalkan, nggak bisa, dia kembali ke error. Kalau misalnya 60 lebih 60, nggak bisa, karena langsung dia masuknya otomatis ke 1 gitu. Langsung lagi kita 1 kali. Ini untuk DT tadi dual time yang sudah saya sebutkan itu tidak ada hari, tanggal, dan tahun, karena hari, tanggal, tahun ada pada format jam tangan penunjuk waktu utama maksud saya itu. Seperti itu guys ya. Nah, ini lalu untuk kembalikannya kita pencet button tadi, tombol button atau tombol mode istilah di jamnya itu. Berapa 1 kali berapa detik, ditekan, jangan dilepas. Nah, sampai berbunyi terus ini indikatornya mati ya gitu. Terus ini tadi sudah saya terangkan untuk kalkulator, dan ini alarm sudah saya terangkan, dan ini adalah dual time sudah saya terangkan, dan ini stopwatch. Nah, itu Kronos atau krono itu stopwatch sebenarnya, artinya stopwatch kayaknya gitu. Chronograph biasanya gitu untuk jam analog ya. Ini start, di sini ada indikator atau tombol button tadi gitu. Start, kita pencet tombol start. Nah, gitu dia jalan. Nah, gitu. Untuk stopnya kita tombol stop. Gitu. Kalau misalkan shift on off, ini nggak bisa, ini nggak makan. Berarti kita tombol stop ini dulu. Nah, gitu. Lalu kita mau jalan lagi ya, tinggal tombol start atau stop ini. Nah, gitu. Gitu. Untuk menghentikan lagi kita tombol start stop ini 1 kali lagi, gitu. Lalu kita lap atau reset. Nah, reset ini kembali ke 0 gitu. Nah, dia kembali ke 0 seperti itu. Oke, itulah menunya sudah kita kuasai semua.
Semoga teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikannya langsung. Nah, gitu. Ini memahal. Langsung saja nantikan saya di konten, maksudnya di materi-materi berikutnya gitu.